Welcome to my channel Zona Science, channel yang khusus membahas ilmu pengetahuan alam di tingkat sekolah dasar secara menyeluruh. Mulai dari materi-materi dalam setiap tema di kurikulum 2013, materi Olimpiade IPA, dan materi ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Tidak lupa akan ada soal-soal dan pembahasan di setiap akhir materi. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out! Panas dan perpindahannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berhubungan erat dengan panas. Panas digunakan dalam kehidupan kita untuk banyak hal, misalnya memasak, menyembur pakaian, menyalakan api unggun, dan lain sebagainya. Tapi, tahukah kalian apa itu panas dan bagaimanakah perpindahannya? Mari kita pelajari bersama. Sumber energi panas terbesar di muka bumi adalah matahari. Sedangkan panas atau kalor adalah sebuah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Suhu adalah derajat atau tingkatan panas pada suatu benda. Suhu dapat diukur dengan suatu alat yang disebut termometer. Satuannya yaitu Kelvin. Apabila suatu benda mendapatkan kalor, maka dia akan memuai dan bertambah volumenya. Kalor juga dapat berpindah. Kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti zat pelantarannya, atau disebut juga perpindahan panas secara rambatan. Terjadi pada zat padat seperti logam dan kaca. Panas merambat dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti perpindahan zat perantaranya, atau disebut juga perpindahan panas secara aliran. Terjadi pada zat cair dan gas seperti udara atau angin. Molekul-molekul air naik turun saat dipanaskan. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, atau disebut juga perpindahan panas secara pancaran, biasanya disertai cahaya. Tangan yang berada di dekat api terasa hangat walaupun tangan tidak menyentuh api. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Pada percobaan berikut, ujung batang besi dipanaskan pada sebuah lilin yang menyala. Hasilnya, panas dari ujung batang besi merambat menuju tangan. Akhirnya, panas merata dan tangan tidak mampu memegang ujung batang besi. Peristiwa ini disebut perpindahan panas secara konduksi. Hal ini karena panas dari ujung batang besi merambat ke seluruh bagian dari besi. Contoh yang selanjutnya adalah ketika kita memasak air. Api kompor hanya menyentuh bagian bawah dari panci. Tetapi lama-kelamaan seluruh bagian panci akan terasa panas. Hal inilah yang disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Karena panas merambat dari bagian bawah panci ke seluruh bagian panci. Maka dari itu, pegangan panci terbuat dari benda isolator yang berfungsi menghambat konduksi panas. Contoh konduksi yang lainnya adalah air akan cepat mendidih saat direbus dengan panci yang terbuat dari logam. Telur akan lebih cepat matang saat direbus dengan panci aluminium. Mentega yang meleleh saat diletakkan di atas wajan yang panas. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan naik turunnya air saat direbus. Pada percobaan berikut, terdapat gerakan naik turunnya air saat dipanaskan. Hal inilah yang dinamakan dengan konveksi. Terdapat perpindahan pada zat perantaranya. Terjadinya angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari saat udara di darat lebih panas dan tekanan udara di darat lebih rendah. Sedangkan di laut udaranya lebih dingin dan tekanan udaranya lebih tinggi. Sehingga terjadilah pertukaran udara. Pertukaran inilah yang dinamakan dengan angin. Karena berhembus dari laut ke darat, maka disebut dengan angin laut.
Angin darat terjadi pada malam hari, ketika suhu udara di darat lebih dingin dan tekanan udara lebih tinggi. Sedangkan di laut bersifat sebaliknya, udaranya lebih hangat dan tekanan udara yang dihasilkan jauh lebih rendah. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya angin. Angin yang terjadi di sini adalah angin darat, yaitu angin yang berhembus dari darat ke laut. Karena terjadi perpindahan zat pelantarannya, maka peristiwa ini disebut perpindahan panas secara konveksi. Contoh konveksi yang lainnya adalah gerakan balon udara. Asap pada cerobong asap bergerak naik. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Badan terasa hangat saat berada di dekat api unggun. Hal ini merupakan perpindahan panas secara radiasi. Hal ini dikarenakan pancaran panas api mampu menghangatkan tubuh kita meskipun kita tidak menyentuh api secara langsung. Panas matahari sampai ke bumi meski melewati ruang hampa udara. Matahari dan bumi berjarak 150 juta kilometer, tetapi panas matahari masih mampu dirasakan makhluk hidup di bumi. Hal inilah yang dinamakan perpindahan panas secara radiasi, karena panas matahari tidak memerlukan zat pelantara untuk dapat berpindah. Contoh radiasi yang lainnya antara lain menjemur pakaian di siang hari, menetaskan telur ayam dengan lampu, dan tubuh terasa hangat saat berada di dekat mesin yang menyala. Demikianlah materi video pembelajaran pada hari ini. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami materi perpindahan panas yang sudah kita bahas tadi? Jika belum, silahkan putar ulang video ini atau tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Di kolom deskripsi terdapat resumen materi dan soal-soal yang bisa kalian download dan kalian pelajari. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Zona Sains. Tetap belajar karena hanya belajar yang membuat kalian menjadi semakin pintar. See you in the next video.